wabarakatuh. Nama saya Tian Anissa, saya dari PGMI 5 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran aktif di SD atau MI. Jadi, pembelajaran aktif adalah belajar yang melibatkan banyak kegiatan terhadap siswa secara aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber untuk pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kegiatan tersebut untuk memberikan pengalaman dan juga pengetahuan, namun untuk juga membuat siswa dapat menganalisis suatu kegiatan. Kemudian, proses pembelajaran aktif ini menuntut siswa untuk giat, semangat, bergairah dalam proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas ini. Yang dimana tidak jarang pada proses pembelajaran aktif ini, siswa ataupun murid itu meninggalkan bangku atau kursi mereka, yang dimana untuk membuat siswa itu lebih leluasa atau yang disebut juga dengan moving about and thinking aloud. Kemudian pembelajaran aktif ini tidak hanya fokus terhadap keaktifan siswa dari segi fisik, namun juga terhadap keaktifan siswa terhadap mentalnya dan juga pengetahuannya. Kemudian guru dan juga siswa ini berperan sama untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif ini bukan hanya siswa menerima informasi dan juga melihat bagaimana cara guru menjelaskan, tetapi juga di sini siswa melakukan dan mencoba pembelajaran yang telah dilalui atau yang telah diterima untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya, ada beberapa contoh model pembelajaran aktif yang dapat digunakan di dalam kelas. Yang pertama ada everyone is teacher here, yang artinya setiap murid menjadi guru. Maksudnya ialah peserta didik dituntut untuk belajar secara aktif dan mandiri dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Kemudian writing in here and now, artinya menulis pengalaman langsung. Maksudnya ialah dalam menulis dapat membantu peserta didik merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah ia lalui. Kemudian yang ketiga reading aloud, yang artinya strategi membaca dengan keras. Maksudnya ialah membaca suatu teks dengan keras dapat membantu peserta didik memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan, dan merangsang diskusi. Kemudian information search, yang artinya mencari informasi. Maksudnya ialah di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mencari suatu informasi atau suatu ilmu pengetahuan secara mandiri atau secara sendiri. Kemudian ada role playing, yang artinya bermain peran. Dapat diambil contoh pada mata pelajaran IPS materi interaksi sosial. Di situ guru dapat membuat atau membentuk kelompok dan menyuruh peserta didik untuk bermain peran tentang interaksi sosial. Baiklah, selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran aktif. Keunggulan dari pembelajaran aktif yang pertama ialah yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua, membuat suasana belajar itu lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, materi pembelajarannya lebih menarik. Yang keempat, melibatkan siswa untuk berbicara lebih banyak. Dan yang kelima itu membuat suasana kelas lebih berkesan. Kemudian kelemahan dari pembelajaran aktif yang pertama itu suasana kelas dia lebih gaduh sehingga mengganggu kegiatan belajar kelas di sebelahnya. Yang kedua, banyak mengandalkan pendengaran. Ketiga, banyak
waktu terbuang dalam pembentukan kelompok. Dan yang keempat itu guru harus lebih banyak waktu luang untuk kegiatan pembelajaran aktif. Demikianlah materi pembelajaran aktif di SD atau MI yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.